terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun
Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kita untuk sama-sama melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan oleh asar. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke hari bagi Jumat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perintahnya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, yakni salat fardu subuh secara berjamaah. Takbir. Yang saya hormati pengurus Langgar Manulak yang sedianya memberikan tempat dan waktu untuk komunitas baiknya semuanya. Tujuan kami tidak lain hanya untuk menggerakkan hati-hati kaum muslimin dan muslimat untuk sholat fardu subuh berjamaah dan juga melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya. Dan saya hormati Al-Ustaz Muhammad 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 dan teman-teman baik subuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkumpulan kita ini diingat oleh Allah wajah-wajah yang ada di dalam surga ya Allah. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa billahi wa bismillahina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa istighfar wa istighfar wa istighfar wa syahada wa syuhidi fi idari wa sunnah wa syuhud wa ta'ala dan huda wa ta'ala sayyidina khair ihdi wa billahi wa qurbihi wa tawari amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Langgar Nurul Wala dan sesepuh
Di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, meluaskan umur kita, tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan dan puji-puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-Nya. Nikmat mata kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hati kita yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang diwajibkan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkumpulnya teman-temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dikumpulkan pula bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada tujuan lain melainkan tujuan kami hanya ingin bersama Nabi Muhammad mulai dari kuburan kita daripada mahsyar semuanya di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah." Ajaklah teman-teman kita, ajaklah keluarga kita, ajaklah anak-anak kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengajar ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tata caranya, bukan dengan tata cara paksaan, bukan, melainkan dengan bil hikmah, dengan penuh bijaksana. Bil hikmah ini bapak-bapak kalau diartikan sangat luas. Maksudnya bil hikmah ini bisa diartikan beretika yang baik saat mengajarnya, berakhlak yang baik, beradab yang baik. Karena dengan itu bisa mengajak teman-teman kita, mengajak saudara-saudara kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beradab ini bapak-bapak dan ibu, ada ibu-ibu, ada itu bisa mendatangkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa diberikan kepada kita orang yang beradab, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada orang Islam, orang yang beradab ini. Seorang kafir pun bila orang tersebut beradab, memberikan dia hidayah. Dulu diceritakan ketika Nabi Musa di kerajaannya Fir'aun bersama para penyihir. Saat itu para penyihir sebelum bertanding adu antara melemparkan tongkatnya Nabi Musa, para penyihir itu masih beradab kepada Nabi Musa. Engkau Nabi Musa yang melempar duluan, kata Nabi Musa, engkaulah yang melempar duluan. Akhirnya dilemparlah tongkat-tongkat orang kafir dan dilemparlah juga tongkatnya Nabi Musa kalah orang kafir saat itu. Karena beradab kepada Nabi Musa dengan menanyakan duluan siapa yang mau melempar, Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan hidayahnya kepada orang kafir saat itu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita di sini beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nilainya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya bapak-bapak adalah adab kita, etika baik kita, akhlak baik kita kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan akhlak itu kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena walaupun banyak ilmu, namun orang itu tidak mempunyai adab, maka ilmunya sedikit akan memberi kemanfaatan terhadap orang lain. Dan sebaik-baiknya orang, al-khalqu kulluhum iyadullah, fa'ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyadih. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Insya Allah semuanya yang ada di keseluruhan ini bermanfaat terhadap orang lain. Kenapa demikian? Karena kita mengajar terhadap jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya di keseluruhan di majelis ini memberitahu kepada kita, mengajarkan kita siapa kita, mengajarkan kita, menyadarkan hati kita bahwasanya kita semua ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita semua sudah tahu bahwasanya diri kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada tujuan lain melainkan tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengarkan, ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi, ya Allah, engkaulah tujuan kami dan ridhamu yang kami minta. Dengan itu kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir kita mendatangkan pahala-pahala, nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpaling dari pengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah hati kita berpaling daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita menginginkan nikmat yang banyak, harta kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikirlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang menyimpang atau yang mengingkari daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan yang sempit. Orang yang menyimpang, yang berpaling daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyimpang daripada sholat berjamaah, yang menyimpang daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat subuh ini, bapak-bapak dan ibu, adalah awal pembukaannya rezeki. Awal mula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di hari-hari kita. Bila mana subuh kita berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya terhadap orang yang sholat berjamaah. Dan juga keberkahan di hari-hari kita juga dimulai daripada sholat subuh berjamaah. Karena daripada sholat subuh berjamaah ini sangatlah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembeda antara orang itu munafik atau bukan dilihat. Orang itu berjamaah sholat subuh atau tidak. Bila mana orang tersebut melakukan sholat subuh, apalagi berjamaah, apalagi di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut bukanlah orang yang munafik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari hati kita, sadari kehidupan kita, bahwasanya tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhlaklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlaklah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tata cara yang pertama, bagaimana kita mengajak saudara kita, mengajak teman kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Karena sebetulnya agama itu Bapak dan Ibu ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat lillahi, adalah untuk mengajak orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak orang tersebut melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menguatkan imannya agar supaya melakukan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang dinamakan dengan agama. Bila mana kita tidak menasihati satu sama lain, maka orang tersebut ada yang di dalam hatinya itu yang tidak baik. Karena manusia ini semuanya Bapak dan Ibu di dalam lafi khusr, di dalam kesengsaraan, tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang bersabar dan juga yang menasihati dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Insya Allah dengan adanya setiap hari nasihat-nasihat yang baik, akhlak-akhlak yang baik, bisa mengantarkan kita kepada junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan kita hidup ini bukan di dunia, tujuan hidup kita ini adalah di akhirat nanti. Berbekallah di dunia ini seumur kita 60 tahun atau lebih, cukup dengan itu. Setelah itu kita menghidupkan ibadah kita lebih daripada kita bekerja di dunia. Karena bekal kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung kita, iman kita, Islam kita di dunia. Kalau iman, Islam dan ihsan kita kuat, insya Allah kita mendapatkan bekal yang banyak di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang paling baik adalah keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan orang itu mulia atau tidak tergantung takwanya orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa ini siapa? Adalah orang yang melakukan daripada perintah Allah, menjauhi daripada larangan Allah, menjaga tangan kita daripada bermaksiat, melihat mata kita daripada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinga kita daripada pendengaran, daripada mendengar sesuatu yang membuat hati kita itu keras, menjaga semua anggota badan kita itu yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika kita tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, "Kafa bi fudadi rabbati fil khairi 'uqubatan." Cukuplah bagi kita semua ini hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, hukuman untuk hidup kita, hukuman untuk akhirat kita. Tidak ada di dalam hati kita untuk melakukan daripada pekerjaan yang baik. Karena daripada nilai ibadah, pekerjaan yang baik itu nanti ada yang namanya barokah. Kalau sudah tidak ada keberkahan di dalam kehidupan kita, berarti hati kita sudah tidak ada lagi melakukan sesuatu nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan bukan orang tersebut mempunyai harta yang banyak, bukan. Kesuksesan bukan orang tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi, bukan. Kesuksesan adalah orang tersebut mempunyai takwa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena itu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwa ini bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa ini juga kepada manusia. Maksudnya apa? Tidak mengganggu orang lain, karena ada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas ini bisa kepada istri, bisa kepada anak, bisa kepada tetangga. Jangan pernah menyakiti tetangganya, jangan pernah menyakiti istrinya, jangan pernah menyakiti anaknya, karena semua tersebut bernilai mengandung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tetangga kita, anak kita, istri kita bukan cuma hanya manusia biasa, melainkan orang tersebut dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Nabi Muhammad meminta ampunan kepada kita semua, kepada anak istri kita, kepada tetangga kita, seperti apapun mereka. Walaupun ia setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap Nabi Muhammad mencintai dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kita diajarkan untuk husnuzon terhadap orang lain. Walaupun orang itu bermaksiat, jangan sampai kita membencinya. Kalau mau membencinya, benci daripada pekerjaannya. Karena kalau kita benci kepada orang tersebut, otomatis kan kita namanya juga membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tersebut membenci Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang tersebut. Maka dengan itu semua yang ada di langit dan bumi ini melaknat orang yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu jaga diri kita daripada sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad, berzikirlah kepada Nabi Muhammad, berakhlaklah yang baik, jangan menyakiti orang lain, karena itu yang bisa memberikan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya surga. Tujuan kita adalah mendapatkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, surga di depan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang namanya berkumpul bersama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun perkumpulan tersebut tidak ada yang memberikan komentar serta perkumpulan tersebut diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkumpulan tersebut di situ dibacakan berzikir kepada Allah, di situ ada mau'izah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ, di atas kita ini ada malaikat yang meliputi kita sampai ke atas langit sana untuk beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sekarang kita saat ini dilihat oleh para malaikat, disaksikan oleh ribuan malaikat di atas sana. Jaga hati kita, jangan sampai malaikat tersebut melihat keadaan kita dengan hati yang kotor. Karena orang itu, walaupun orang itu berdoa dengan hati kotor, hati yang kosong daripada doa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan daripada rahmat-rahmatnya. Maka yang lebih penting saat kita berkumpul bersama-sama, jaga hati kita untuk selalu berhusnuzon yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnuzon yang baik pula kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemarin sudah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rasa kasih sayangnya di setiap makhluknya. Mungkin saja di antara teman-teman kita ini ada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah berkumpul suatu kaum di mana di situ 40 orang, melainkan salah satu di antara mereka ada wali-walinya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Di grup kita kayaknya sudah 80. Sudah 80. Ini satu mungkin dua di antara mereka ada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Kita saling husnudzon saja, sangka baik kan bahasanya kita ini. Berprasangka yang baik ini Bapak dan Ibu, walaupun ke yang tidak baik tetap itu bernilai baik. Kalau bersangka yang tidak baik, walaupun prasangkanya itu benar, itu prasangkanya sudah tidak baik. Makanya kita harus husnudzon kepada setiap teman dan kerabat kita, karena di situ mungkin mereka semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah wali-wali Allah. Teman-teman kita yang masuk surga, orang tersebut bisa memberikan syafaat kepada kita. Mungkin salah satu di antara kita di sini, insya Allah semuanya masuk ke dalam surga. Tapi mungkin kalau ada salah satu yang tidak selamat, orang tersebut bisa membawanya ke dalam surga Allah. Nanti orang tersebut bakal mengatakan, ya Allah, orang ini dulu mempunyai komunitas bersama saya, ya Allah. Mereka semua mempunyai komunitas mengajak orang lain, mengajak sholat subuh. Kami diajak, ya Allah, sholat subuh berjamaah, anak kami dibawa, ya Allah, istri kami dibawa. Tolonglah ya Allah, masukkan mereka semua ke surga. Akhirnya apa? Semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Hakikatnya di dalam perkumpulan ini kita sama-sama menolong. Menolong untuk apa? Menolong agar supaya semuanya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk hati kita, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Dengan itu kita bisa berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada kita semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, agar selalu menghidupkan hati kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan kita sholat berjamaah ini kita mendapatkan
ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat subuh berjamaah kita juga menjadi orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat juga terhadap manusia yang lain. Insya Allah dengan adanya komunitas ini kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang mengajak orang semua kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baikal subuhan, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahu Akbar.